Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخواتي الكرام حفظني وحفظكم الله. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati taman dari taman surga sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartu bi raudatin min riyadil jannah farta'u." Rasulullah, apabila kalian melintas dari taman-taman surga, maka nikmatilah. Yang dimaksudkan dengan taman surga adalah ilmu, karena ilmu yang mengantarkan kita untuk sampai ke sana. Ilmu adalah satu wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada taman-taman surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh, berpayah-payah, bersusah-susah, baik meluangkan waktu dan menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Ini adalah satu gambar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perlu kita pahami yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang didasarkan pada kitabullah, pada sunnatul rasul dan ala fahmi salafus salih wa aulaha as-sahabah radhiyallahu anhum. Di atas pemahaman salafus saleh, yang paling utama termasuk dari salafus saleh adalah sahabat radhiyallahu anhum. Akhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, lupa saya judulnya apa hari ini? Al-Iman bil Qadar. Itu karena tadi di WA sudah di WA oleh Ustaz Firdaus, tapi saya perjalanan pulang dari Indralaya, ya. Kemudian baru dibuka setelah salat asar, sekitar mau berangkat tadi. Jadi kira-kira aja kitab yang kira-kira ada kaitannya dengan qadar-qadarnya, alhamdulillah ketemu. Tapi entah isinya paham atau tidak, gitu ya. Sebenarnya masalah qadar dan qadar, iman dalam qadar dan qadar adalah masalah yang sangat penting. Sangat penting untuk kita pelajari. Oleh karena itu sangat disayangkan ketika tema ini datang dengan terkejut, gitu ya. Dikejutkan kita dengan tema ini, padahal tema ini sangat penting. Alangkah indahnya kalau diberi waktu paling tidak 2 hari agar persiapan cukup memadai. Akan tapi mala yudraku kullu la yutraku jullu, ya, kata ulama bahasa, bukan ulama ini, ya. Yang tidak bisa kita ambil semuanya, paling tidak jangan kita tinggalkan semuanya. Awalan kita berangkat dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis panjang. Alhamdulillah, insyaallah semua talabul ilmi bisa sudah hafal hadis ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amirul mukminin, bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istala'a alaina rajulun shadidun bayadus thiyab shadidun sawadus sya'r la yura minhu atharus safar. Ketika kami sedang duduk di dalam majlis Rasulullah,
tiba-tiba muncul seorang laki-laki berpenampilan keren, ya, pakaiannya rapi, putih, bersih, tas setrikanya di mana tidak tahu. Kemudian rambutnya juga rapi, tersisir rapi, hitam mengkilan. Yang aneh, tidak ada tampak-tampak dia barusan melakukan perjalanan safar. Kok ada kalimat ini perlu kita garis bawahi. Kenapa Umar sampai mengatakan begitu? Karena kondisi safar ketika dulu tidak seperti safar kita sekarang. Kalau orang yang namanya safar, itu mesti antara kondisi awal dia berangkat dengan tujuan dia safar itu sudah berbeda keadaannya. Pakaian berdebu, rambut kusut masai, wajah kusam, itu mesti. Kenapa? Perjalanan safar dulu, apalagi antara Makkah, Madinah dan lainnya, antara Najd dan Hijaz, itu perjalanan padang pasir. Ada yang namanya aspal, kendaraan yang paling mewah onta, ya kan? Hujan kehujanan, dingin kedinginan, panas kepanasan. Akan tapi orang ini tidak ada tampak dari perjalanan safar. Sementara wala ya'rifuhu minna ahad, sementara tidak ada seorang pun kami yang mengetahui. Kalau dia bukan dari orang yang safar berarti ahli Madinah. Kalau ahli Madinah mustahil kami tidak mengenalnya. Artinya ada keanehan pada tamu ini. Faqala Umar fa ajlasa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini, tamu yang tidak dikenal ini, tiba-tiba duduk dekat Rasulullah, fa asnada rukbataihi ala rukbataihi, menyandarkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah. Fa wada'a yadayhi ala fakhizaihi, kemudian laki-laki tadi menaruh kedua tangannya di atas pahanya. Kata ulama khilaf di sini, ditaruh di atas pahanya Rasulullah tangannya atau di atas pahanya sendiri. Wal aqrab wallahu alam, di atas tangan pahanya sendiri. Adab talabul ilmi. Gitu ya. Mendekat kepada gurunya. Kemudian dia mulailah bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa siyamur ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Faqala sadaqta. Kata Umar, fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang laki-laki tadi bertanya, setelah dijawab Rasulullah dia mengatakan, engkau hebat. Artinya jawabanmu benar. Kata Umar, fa'ajibna. Aneh laki-laki ini bertanya kok membenarkan. Yang guru siapa gitu ya. Ini mulai tambah lagi pertanyaan, apa namanya, keanehan yang didapatkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya. Faqala fa akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Faqala sadaqta. Lagi-lagi mengatakan benar engkau. Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami lagi-lagi bertambah heran, bertanya, dijawab kok dibenarkan. Yang guru siapa? Nah, walhasil setelah pertanyaan-pertanyaan berikutnya, pada bagian yang kedua ini kita akan ambil dari masdar rujukan akan pembahasan kita pada malam hari ini. Sampai akhirnya bertanya tentang sa'ah, kemudian amaratus sa'ah, walahir kemudian ansarafa, dia pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya Umar mengatakan falabithna maliya, kami terdiam, terpukau, seakan-akan tersihir kalau bahasa ini. Ini suatu keajaiban yang luar biasa yang belum pernah dialami. Ada orang datang kepada Rasulullah yang kami junjung, yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada laki-laki asing bertanya, dijawab, membenarkan. Kemudian insarafa, kemudian pergi, falabisna maliyan. Diam kami, Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah mengatakan,
ya Umar atadri hadha, wahai Umar, tahukah engkau siapa ini? Faqala Umar bin Khattab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika aw tilka Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Itu Jibril datang untuk dalam rangka mengajarkan kalian agama kalian. Ini hakikat agama kalian tersimpul dari sini antaranya. Apa? Yang terdiri dari arkanul Islam yang 5, yang barang siapa mengingkari satu dari rukun-rukun ini, dia tidak terhitung bagian dari kaum muslimin. Ia mengikrarkan syahadatain, tapi bagi saya solat tak wajib, kufur. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Rasulullah, jarak batas antara kita dan kekufuran solat, barang siapa meninggalkan kafir. Apalagi mengingkari kewajibannya. Meninggalkan, dia yakin solat wajib dari Islam, ditinggalkan tidak solat sama sekali, kufur kata Rasulullah. Bagaimana dengan yang mengingkarinya? As-siyam, was-zakat dan haji. Man istata'a ilaihi sabila. Kemudian bagian berikutnya, ini namanya amalan zahir, arkan zawahir dari amalia. Di situ ada yang namanya amalan hati, kalimat syahadatain, kemudian diikuti dengan amalan zahir, as-salah, amalan berupa amalan badan, amalan badaniyah. Kemudian az-zakat, amalan berupa amalan apa? Maliyah, yang dituntut dari harta kita. Kemudian amalan badan lagi, puasa. Kemudian puasa mutlak amalan badan. Kalau salat amalan badan dan ucapan. Kemudian yang terakhir amalan yang mencakup keseluruhannya, mal, harta, badan, ya kan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum 'anil nar illa qad 'alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilman. Ini qala Ibnu Mas'ud. Tidak ada satu perkara yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan kepada surga Allah dan menjauhkan kita dari kemurkaan dan azab Allah kecuali Rasulullah telah mengajarkannya. Apa saja, mau orang kaya beramal dengan hartanya, tidak punya harta beramal dengan badannya, mampu kedua-duanya harta dan badan, amal dengan badan dan hartanya, haji. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi seorang yang mampu hartanya, mampu badannya, wajib dia berangkat haji. Wajib dia untuk segera berangkat haji. Kata Umar bin Khattab, man lahu qadir lil hajj wa lam yuaddihi ma'adi ayyamutu ala yahud aw nasara. Atau kama qala Umar bin Khattab, seorang yang sudah punya kemampuan badan dan hartanya, istita'an untuk haji, tapi dia tidak melaksanakan, tidak berusaha untuk segera mendaftar, maka saya tidak tahu dia mau mati sebagai seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Haji, apabila mampu badan dan harta wajib. Mampu badan, tidak mampu harta, tidak mampu badan wajib tapi dengan badal. Tidak mampu harta tapi mampu badan wajib kalau memungkinkan. Jadi petugas haji, pelayan haji, tukang masak, sambil bisa untuk melaksanakan haji apabila ada jalan wajib. Nah ini, jadi tidak ada celah kita untuk memprotes Allah di yaumul qiyamah. Kenapa begini, kenapa saya disiksa, kenapa saya seperti ini? Kenapa? Semua jalan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai keridhaannya. Wabtaghi ilaihil wasilah. Tinggal kita mencari wasilah apa yang dengannya kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulan mubassirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Allah mengutus rasul sebagai pemberi kabar gembira yang mentaatinya dan ancaman bagi yang mengingkarinya. Agar apa? Agar nanti di yaumul qiyamah tidak ada lagi yang protes, menentang, cari-cari alasan ketika sudah datang azab kepada mereka. Karena rasul sudah jelas. Jangan sampai nanti kita di yaumul qiyamah, kata Rasulullah sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang zalim yang gigit jari, menyesal kenapa dulu tidak mengikuti ajaran Rasul.
Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu rasulah sabila. Jangan sampai mereka, kata Allah, mengatakan, orang-orang zalim menggigit jarinya karena menyesal dan mengatakan, seandainya dulu saya menjadikan Rasul sebagai tuntunan, sebagai kiblat saya dalam ibadah dan dalam amal soleh saya. Ya wailata laitani lam attakhiz fulan khalila. Seandainya dulu saya tidak menjadikan fulan fulana sebagai teman dekat saya, faqad adallani anil dzikri, yang telah menyesatkan saya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal pilih. Ya kan? Faman syaa falyakfur wa man syaa falyu'min, faman syaa falyakfur, kata Allah. Yang mau beriman silakan, mau kafir silakan. Jalan sudah ada, penjelasan sudah ada, Allah utus Rasul dan kitab Allah di depan kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Di akhirat tidak ada lagi jidal. Tidak ada lagi kita bisa protes. Kenapa? Semua sudah jelas. Paling kita menundukkan, mereka akan menundukkan kepala, menyesali nasibnya. Oleh karena itu, sebelum penyesalan datang, sesalilah sekarang. Kenapa saya tidak berjalan di atas jalan Rasul? Apabila sudah ada di atas jalan Rasul, maka berdoa kepada Allah untuk istiqamah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku, tuntunlah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat ini kepadamu ya Allah, dan memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Yang senantiasa dilantunkan oleh Rasulullah doa ini, diajarkan kepada sahabat, apalagi kita sekarang zaman fitan, zaman godaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulub qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, bimbinglah hatiku ke dalam keistiqomahan di jalanmu. Nah, kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anil iman. Kemudian kata Rasulullah, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ai bi mana anna al-iman bil qada wal qadar min ruknun min arkanil iman. Bahwa iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya yang menimpa seorang. Ingat, buruk dan baiknya ini bukan takdir Allah, tapi yang dirasakan oleh hamba. Karena segala sesuatu yang dari Allah adalah khair, adalah baik. Ada hikmah yang diinginkan oleh Allah, tapi yang dirasakan makhluk itu yang buruk baik. Bagi Allah semuanya khair. Ada hikmah yang diinginkan oleh Allah dari takdir yang telah Allah turunkan ke atas permukaan bumi. Jadi tidak dinisbatkan keburukan kepada Allah. Nah, tapi rasa buruk, rasa enak dan tidak enak itu pada hamba yang merasakan dari apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada mereka. Al-iman bil qada wal qadar adalah salah satu rukun dari rukun iman. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kufur. Bahkan sebelum kita beramal dengan amalan jawarih, amalan badal, amalan harta, wajib amalan qalbih ini yang dinamakan iman harus terpatri, tersusun, tertata benar di dalam hati kita. Kalau tidak ada makna amalan jawarih kita. Solat kita, haji kita, puasa kita, zakat kita tidak akan ada makna tanpa pembenaran iman atau amal hati ini yang dinamakan iman, yang dinamakan rukun dengan rukun iman. Apa itu? Iman as-sadiq bi Rabbina subhanahu wa ta'ala. Iman yang benar, yang yakin, yang kita sampaikan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang didasarkan dengan syahadatain, ada rukun, ada syarat yang kita sebutkan di dalam pengajian di Ar-Ra'iyah, ada 7 itu ya. Harus di atas keyakinan, di atas ilmu, ikhlas, as-sidq, al-qabul, al-inqiyad, al-mahabbah. Itu ada 7. Ini harus ketika kita berbicara tentang keimanan yang masdarnya, dasarnya pada kalimat syahadatain. Kemudian al-iman kepada malaikat, iman kepada kitab, ini ada bagian sendiri ya, dan iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini adalah rukun dari rukun iman.
barang siapa mengingkari salah satu darinya maka dia kufur. Saya tidak mengimani malaikat. Apa itu malaikat? Atau sebagian dari malaikat. Saya beriman kepada malaikat, tapi Jibril tidak. Saya tidak mengimani. Kenapa? Jibril ini orangnya enggak amanah. Ya, orangnya enggak jujur. Kenapa? Al-Quran mestinya wahyu Al-Quran diturunkan kepada Ali ibn Abi Thalib, kok diturunkan ke Muhammad? Ini Jibril salah jalan, salah alamat. Ini kufur. Tahu kan? Siapa mereka? Syiah. Ya kan? Masih saja mengeluh-elukan Syiah. Dari apa saja, cukup satu alasan saja dari keimanan, dari amal yang ada, cukuplah untuk menjadi alasan bahwa Syiah kufur. Sikap mereka kepada Quran, sikap mereka terhadap Allah, sikap mereka terhadap Rasulullah, terhadap sahabat-sahabat, terhadap istri Rasulullah, apalagi dikembangkan yang lain. Satu saja cukup untuk jadi alasan mereka telah terjerumus ke dalam kekufuran. Bagaimana kalau dikumpulkan? Namanya apa? Kufur murakkab. Ya, masih dielu-elukan. Ya kan? Dielukan ulama besar ya, gitu ya. Syiah katanya datang kepada kita. Mereka punya negara, satu-satunya negara Islam di dunia ini yang benar-benar menampakkan keislamannya adalah Republik Islam Iran. Nah, padahal kita kalau mau jujur bahwa Iran dengan Syiahnya adalah mandataris. Mandataris apa mandataris bahasa kitanya? Perwakilan Yahudi dan Majusi yang masuk ke dalam tubuh umat Islam, mengobok-obok umat Islam, mengobok-obok ajaran Islam. Ini mereka dikirim oleh Yahudi dan Majusi ke dalam tubuh umat Islam. Terjadi dan terjadi. Hampir tidak ada satu bencana di umat Islam kecuali orang Syiah bagian dari dalamnya. Sebagaimana tidak ada kerusakan agama di dunia kecuali Yahudi berperan di dalamnya. Nah, al-iman bil qada wal qadar adalah rukun dari rukun Islam, rukun dari rukun iman. Barang siapa mengingkarinya maka dia telah terjerumus ke dalam kekufuran. Dan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul jelas tentang masalah ini. Di antaranya adalah hadis yang kita bacakan tadi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang hadis tentang rukun iman. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali tentang masalah al-iman bil qada wal qadar. Kemudian insyaallah kita sampaikan pada tempatnya makna al-qadar dan makna al-qada. Ulama berbicara panjang, semakin dibahas kadang semakin membingungkan. Oleh karena itu kita sebut saja ma'al alaqa bainal qada wal qadar. Apa hubungan antara qada dan qadar? Karena ulama untuk maknanya terkadang mengatakan al-qada huwal qadar wal qadar huwal qada. Di antara mereka mengatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebut kedua-duanya masing-masing punya makna, kalau disebut satu-satu yang satu mengandung makna yang lainnya. Ya. Ini. Kemudian kita ambil beberapa kalimat dari ulama tentang makna qada dan qadar. Waktu kita sedikit gitu ya. Sampai Isya kan? Nah, padahal di sana ada bagian-bagian. Kita ini baru ngupas mukaddimah dan kulit ya. Untuk masalah isinya mungkin ustaz-ustaz yang berikutnya gitu ya. Kemudian kata ulama al-murad bil qadar at-taqdir wa bil qada al-khalq. Nah, ini makna pendapat ulama. Di antara pendapat ulama mengatakan al-qadar ya at-taqdir. Suatu yang telah ditentukan oleh Allah kepada hambanya. Apa yang akan terjadi pada hambanya. Ya. Dari dia diciptakan sampai meninggalnya. Al-qada al-khalq, penciptaan. Jadi dari sini seakan-akan al-qada dasarnya, fondasinya. Sementara takdir adalah bangunannya, gitu ya. Kemudian yang kedua dari ulama mengatakan, kita ringkas, fal qada huwal ilmu as-sabiq alladhi hakamallahu bihi fil azal. Di antara mereka mengatakan al-qada adalah sesuatu yang tidak berubah, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelum penciptaan bumi dan langit. Dan nanti akan kita sampaikan ulama mengatakan qada dan qadar itu atau takdir itu ada marhala, ada bagiannya. Kemudian ini kan sesuatu yang sudah baku. Itu qada kata mereka.
Wal qadar huwa wuqu'ul khalqi ala waznil amri bil maqdi as-sabiq. Sementara qadar adalah tafsilnya. Perjalanan dari qada itu yang ditafsil, yang dibagikan kepada hamba, keadaan hamba itu takdir. Nah, semakin didalami, semakin rinci, semakin membingungkan. Ya, tapi tidak, kita ambil sebagian saja. Kemudian di antara ulama mengatakan al-qada huwal hukmul kulli al-ijmali fil azal wal qadar juz'iyatu dzalikal hukmi wa tafasilihi. Mirip yang pertama tadi. Dan ini insyaallah agak lebih mudah. Mereka mengatakan al-qada adalah suatu yang baku, yang sudah ada ijmalnya tentang keadaan makhluk dari awal penciptaan sampai akhirnya, sudah dibukukan di Lauhul Mahfuz. Kemudian al-qadar adalah juz'iyatnya, ya perjalanan hamba tentang apa? Tentang amalnya, tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang baik buruknya. Ini takdir kata mereka. Nah, dan di antara mereka mengatakan qada dan qadar, perbedaan dan hubungannya idza ijtama'a iftaraqa, apabila dia ijtama'a iftaraqa. Idza iftaraqa ijtama'a. Siapa yang bisa menjelaskan kalimat ini? Kalau berkumpul berpisah, kalau pisah kumpul. Apa maksudnya? Maksudnya apabila dia berkumpul, artinya berkumpul berada di dalam satu nas. Al-Quran atau hadis menyebutkan dalam satu redaksi, menyebutkan sekaligus qada dan qadar. Nah, di sini berkumpul iftaraqa, berkumpul secara apa nasnya, tapi iftaraqa secara maknanya, masing-masing punya makna, punya penjelasan. Idza iftaraqa, kalau dia disebutkan satu saja dalam satu nas, maka masing-masing ijtama'a, membawa makna yang lain. Al-qada huwal qadar wal qadar huwa al-qada. Ini maksud ulama. Yang misal seperti ini banyak. Misalnya ketika kita berbicara tentang apa namanya? Mahiyal Islam, mahiyal iman, mahiyal ihsan. Idza iftaraqa ijtama'a, kata ulama, idza ijtama'a iftaraqa. Islam, iman, ihsan. Kalau di dalam satu nas disebutkan semua, masing-masing punya makna, seperti hadis Umar bin Khattab tadi. Ya kan? Islam maknanya amalan zahir. Al-iman amalan jawari. Al-ihsan adalah hakikat dari wujud pengamalan dan keimanan seorang. Dari rukun Islam dan iman itu wujudnya di dalam ibadahnya kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan apa al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan, engkau beribadah kepada Allah yang didasarkan dengan rukun Islam dan rukun iman. Dibangun di atas rukun iman yang ada di hatimu, dipraktekkan dengan jawari. Kemudian engkau Allahu Akbar, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innallaha yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ini adalah hakikat puncak ke ibadah seseorang hamba. Nah, ini. Jadi tidak ada yang namanya mengatakan bahwa Islam itu ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, yang ada al-Islam, al-iman wal ihsan. Puncaknya engkau beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan nikmat, dengan nyaman, seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, ini makom yang luar biasa. Dan inilah hakikat derajat takwa yang paling mulia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan kalau kita lihat bagaimana sahabat beribadah kepada Allah, kita katakan inilah di antara contohnya ihsan. Bagaimana seorang sahabat Allahu Akbar di padang pasir, tempat sepi, menjaga perbatasan kaum muslimin, Allahu Akbar, baca ayat Allah dengan bacaan panjang, datang panah menembus badannya, teruskan solatnya. Datang yang kedua, teruskan solatnya. Datang yang ketiga, darahnya semakin sedikit jatuh. Kok bisa? Kenapa kok bisa solat seperti itu? Saya coba Allahu Akbar, solat di tempat yang agak ini banyak nyamuk, pak, berhenti solat. Ya kan?
Ini menunjukkan apa? Ini kalau kita mau melihat ini darajat ihsan. Saking nikmatnya dia dalam ibadah, tidak merasakan sakit, tidak merasakan kucuran darah, nikmat. Nah, ukurlah antara keimanan kita dengan keimanan sahabat, ibadah kita dengan ibadah sahabat. Aina nahnu min haula'i? Di mana posisi kita kalau dibandingkan para sahabat? Ya, kenikmatan ibadah itu ya bukan berarti tidak mungkin. Tidak mungkin. Boleh jadi di antara teman-teman ini, kita sahabat kita ini kan, Allahu Akbar, datang pentungan das, Masya Allah. Datang lagi tuh sampai ke lengan. Ya, boleh jadi kan. Narju dzalik, mudah-mudahan ada gitu ya. Tapi kita hakikat yang sudah terjadi begitu sahabat. Darajat ihsan yang digambarkan Rasulullah bukan hal yang mustahil, ada wujudnya. Nah, saking merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwan, nah, ini kata ulama idza ijtama'a iftaraqa. Di antara makna gitu ya. Ala kulli hal, al-qada wal qadar adalah suatu yang wajib kita imani, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, yang kita tidak boleh mengingkarinya. Kita diperintahkan untuk berusaha, untuk belajar, beramal, berusaha. Tak hasilnya seperti inilah qada dan qadar. Karena takdir seseorang itu tidak diketahui kecuali setelah terjadi. Yang diperintahkan kita berusaha. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang dari kita pun kecuali sudah ada tempat duduknya di neraka dan di surga. Sudah ada tempat duduknya di neraka surga. Kata Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, mal amal? Kalau begitu untuk apa kita susah payah beramal? Kata Rasulullah SAW, i'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lahu. Beramal. Tentu saja dengan amalan yang telah dituntunkan berdasarkan rukun Islam dan rukun iman. Beramal kullu muyassar lima khuliqa lahu. Karena semuanya akan dimudahkan terhadap apa yang telah ditakdir kepadanya. Tandanya seorang, ya sudah, kalau sudah ditakdirkan saya sudah tidak perlu solat. Ini menunjukkan bahawa tempatnya memang sudah di neraka. Hati-hati. Tandanya kita senang solat, insya Allah bagian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan takdir kita di surga. Tapi hati-hati bahwa jangan sampai bangunan zahir ini dirusak dengan bangunan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang beribadah. Ibadah ahli jannah. Mereka beribadah dengan ahli jannah hatta laisa bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali dhira. Sudah dekat, satu langkah masuk surga. Fa yasbiqu alaihi alkitab. Kemudian datang catatan amalnya, catatan nasibnya, catatan takdirnya. Fa ya'malu bi amali ahli nar fa udkhila fiha. Terakhir dari amalnya beramal ahli nar, ahli neraka, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kok bisa begitu? Dalam suatu riwayat, fima yabdu linnas. Nampak saja dia amal soleh. Nampak di zahirnya, di lihatan manusia dia beramal dengan amalan soleh. Tapi ternyata di belakangnya hatinya munafik. Disitulah Allah tampakkan akhir dari hayatnya dengan amalan buruk. Al-a'mal bi khawatim. Amalan, ukuran amal itu dari akhir dari amalan kita. Oleh kita banyak berdoa, ya Allah, Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimiha. Sebaik-baik amal kita bagian akhirnya. Ini amalan soleh kelihatan oleh manusia lah, soleh, tiba-tiba nyemplung sumur. Kalau bahasakannya, tidak sampai ke terminal. Kenapa? Salah niat. Tidak dijaga. Ternyata amalan selama ini bukan karena Allah. Jadi Allah tampakkan akhirnya. Dan berikutnya dia amalannya buruk-buruk, tapi hatinya terus merintih. Kenapa saya begini? Kenapa saya berlaku maksiat? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalanmu yang lurus. Ya Allah, bimbinglah aku ke dalam petunjukmu. Terus dia tapi masih maksiat. Wal akhir doanya dikabulkan Allah. Dia tobat nasuha, memperbaiki amalnya, tinggal selangkah mau masuk neraka. Kemudian akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, masuk surga. Oleh karena itu, ini namanya takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Yang wajib bagi kita banyak berdoa kepada Allah untuk kita diberi bimbingan istiqomah di atas jalannya, dan jangan mengandalkan amal kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan amal kita bahwa dengan amal saya ini saya selamat dari azab Allah. Dengan amal saya ini saya mesti masuk surga. Jangan sama sekali. La tattakil bi a'malin. Jangan sampai kita mengandalkan amal kita sebagai jaminan masuk surga. Nah, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Faqala ya Rasulullah illa hatta ant, termasuk engkau ya Rasulullah, illa hatta ant, termasuk juga saya, illa fa inna rabbi qad ghamalani bi rahmatihi, akan tapi Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya. Artinya rahmat Allah yang membimbing kita, yang meliputi kita sehingga kita masuk surga. Surga mahal, sil'atullah ghaliyah, mahal. Tidak mungkin kita beli dengan amal kita yang seperti ini gitu ya. Oleh karena mohonlah harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara yang harus ada di dalam keyakinan kita ketika kita berbicara dan mengimani qada dan qadar. Ini harus ada. Yang pertama kata ulama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, wal-khalq. Harus ada di dalam keimanan kita kepada qada dan qadar. Yang pertama al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, wal-khalq. Al-ilmu apa maksudnya? Al-ilmu kita meyakini bahawa segala sesuatu ada di alam ini, sawa'an kana alamul uluwi wa alamus sufli, yang ada di langit dan di bumi, kecuali di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan mengilmunya. Li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wa anna Allah bi kulli syai'in ilma. Bahawa segala sesuatu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. La takhfa minhu syai'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma takhfis sudur. Allah mengetahui apa yang ada pada kerdipan matamu. Apa maksud matamu mengerdip, mengerling, memicingkan. Wa ma takhfis sudur, bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Oleh karena itu kita tidak perlu mengajari Allah niat, menjelaskan. Karena apa? Niat kita sudah diketahui oleh Allah. Wa ma takhfis sudur. Ya kan? Tak perlu kita. Ketika kita menghadap kiblat pada waktu zuhur, Allah sudah tahu, oh hambaku akan melakukan salat zuhur. Allahu akbar. Karena salat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Tak perlu kita mengabarkan niat kita kepada Allah. Allah sudah tahu. Ya kan? Usalli. Kayaknya Allah tidak tahu gitu. Nah, Allah sudah mengetahui kamu mau salat zuhur 4 rakaat. Buktinya dari awal sampai akhir salatmu salat zuhur benar. Gitu ya. Nah, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan Syekh Islam, "Lau qulibna al-a'mal biduni niyah lakana taqlifa la taqata lana." Seandainya kita dibebankan untuk beramal tanpa niat, niscaya beban yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Karena mesti semua amal itu mesti ada niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Ya kan? Nah, Allah mengetahui itu. Nah, yang pertama al-ilmu. Innallaha bikulli syai'in alim. Harus kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Kenapa disebutkan ini? Karena di sana ada kelompok yang dia mengimani qada dan qadar tapi juz'iyat. Bahkan ada yang tidak mengimani sama sekali dengan qada dan qadar Allah. Di antaranya mereka mengatakan
Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluknya untuk urusan ijmaliyah, la tafsiliyah wa juz'iyatihi. Allah mengetahui tentang hal-hal yang tampak-tampak saja, tapi hal-hal kecil tentang perbuatan hambanya tidak tahu. Bahwa Allah tidak tahu perbuatan hambanya kecuali hambanya sudah berbuat. Jadi kalau dari awal tidak tahu apa yang mau dilakukan hambanya besok, tidak tahu Allah, kata mereka. Ada mereka yang berpendapat ini. Oleh karena itu ulama menjelaskan tentang pendapat ini. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan sedikit sekali di antara kita yang selamat pemahamannya tentang qada dan qadar. Kenapa? Makanya saya dari awal tadi, ini pembahasan ini sangat luar biasa, tema ini. Tapi sayangnya kita tidak diberikan waktu yang cukup untuk memberikan untuk mutalaah yang lebih di situ. Karena apa? Kalau kita salah di dalam memahami, kita akan salah di dalam memahami rukun iman. Kata Ibnu Qayyim, sedikit sekali yang mereka tidak tergelincir di dalam pemahaman qada dan qadar ini. Yang pertama, hal yang kita wajib ketahui ketika kita mengemani qada dan qadar al-ilmu, bahwa segala sesuatu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Segala sesuatu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penciptaan pesawat dan sebagainya, ilmu komputer, semuanya Allah tahu. Yang kalian miliki hanya kecil. Wa ma utitu min ilmi illa qalila, kata Allah. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sekecil, sedikit sekali. Itu pun kalian sudah merasa bisa menembus ruang dan waktu. Padahal bagi Allah itu adalah sangat kecil. Sangat kecil. Allah menciptakan malaikat, makhluk yang sangat kuat dan besar. Ya, bisa menembus dari langit yang kesekian ke bumi hanya hitungan dan kerdipan mata. Makhluknya seperti apa, luar biasa hebatnya ini. Tapi ternyata kita tidak bisa melihatnya. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan jin dari api, kemudian jadi makhluk. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dari tanah, kemudian seperti ini bentuknya. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, kita ringkas karena waktu ya. Kemudian yang kedua, hal yang kita harus yakini di dalam kita iman kepada dan qadar adalah al-kitabah, bahwa segala sesuatu dari apa yang terjadi pada manusia telah tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz dari awal sampai akhirnya, baik ijmalnya maupun rincian sudah tertulis. Sudah tertulis di dalam kitab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya di dalam Lauh Mahfuznya. Naam. Qala Allah Ta'ala wa kullu syai'in asainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di dalam Imam Mubin, Lauhul Mahfuz, sudah tertulis. Wa qala Allah Ta'ala Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab, dan semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti tentang bagian aqsam dari takdir kita sampaikan dalil yang lain tentang ini. Kemudian yang berikutnya, hal yang harus kita imani, beriman ketika kita beriman kepada qada dan qadar, al-masyiah. Apa itu masyiah? Wajib kita beriman bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi baik di langit maupun di bumi kecuali dengan kehendak Allah. Tidak terjadinya dengan sendirinya. Tidak ada suatu kejadian pun, satu kejadian pun di langit dan bumi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi sendirinya, sebagaimana yang dipahami oleh mereka Majus, oleh mulhidin, oleh ateis, bahwa kehidupan ini berjalan hanya waktu saja. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidaklah merusak kami, mematikan kami kecuali hanya perjalanan waktu. Tidak, segala sesuatu terjadi adalah bimasyiatillah,
dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah kita, termasuk keimanan kita. Amal kita semuanya sudah di dalam ilmu Allah, ditulis oleh Allah dan Allah yang menghendakinya. Terjadi apapun yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari Ibnu Abbas membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni uallimuka." Wahai gulam, aku ingin mengajarimu sesuatu. Apa kata Rasulullah? "Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. I'lam," kata Rasulullah, ketahuilah, "Lau yatama'al insi wal jin ala ayanfa'uka bisyai'in illa la yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ibnu Abbas, seandainya penduduk bumi dan langit, jin manusianya, malaikatnya ingin memberimu untuk suatu manfaat yang baik untukmu, dia niscaya tidak akan bisa memberikannya kecuali sesuatu yang bermanfaat yang telah ditulis dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau yajtama'u ala ay yadurruka bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa bisyai'in kataballahu alaik." Seandainya mereka berkumpul dari timur dan baratnya, jin dan manusianya, untuk memudaratkanmu, niscaya mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu mudarat yang Allah telah kehendaki. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi, ini wajib yang diyakini. Makanya kata Ibnu Qayyim, sedikit sekali yang tidak terkencil. Masa saya begini berarti kehendak Allah dong, saya maksiat kehendak Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Tapi bukan berarti semua yang dikehendaki Allah mencintainya. Ini paham? Tidak semua yang dikehendaki Allah diizinkan Allah tidak mencintainya, tidak. Nah, yang dicintai oleh Allah apabila sesuatu yang terjadi di atas syariatnya, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini semuanya terjadi dengan masyiat Allah, termasuk ibadah kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liman syaa'a ayyastaqim wa ma tasa'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Barang siapa yang mau dia istiqamah, berusaha untuk istiqamah, tapi dia tidak akan sampai mewujudkan keistiqomahan di jalan Allah, di dalam ibadahnya, di dalam hidayahnya, illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, kecuali Allah menghendakinya. Jadi kalau kita mau istiqamah, kita mau mendapat petunjuk, kita mau menjadi seorang yang membela agama Allah, jangan andalkan diri kita. Saya akan masuk sekolah ini, masuk pesantren ini, masuk universitas ini, nanti saya akan jadi dai, saya akan jadi ulama, saya akan menjadi seorang yang muttaqin. La, wa ma tasa'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Wajib kita memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, bimbinglah saya mau belajar ya Allah, saya mau hafal Quran, hafal hadis Rasulmu, pahami saya agar saya bisa beramal dengan berdakwahnya ya, berdakwah untuknya ya Allah. Berdoa kepada Allah, Allah akan bimbing hati kita. Makanya kita lihat terkadang orang ada pemuda, anak muda semangat dari awalnya, tapi lupa dia semangatnya tidak didasarkan ke atas, tidak memohon kepada Allah, mengandalkan dirinya bahwa saya akan mampu, kecerdasan saya akan bisa menghafal Quran, kecerdasan saya akan menghafal sekian hadis, kecerdasan saya akan bisa begini dan begitu, saya akan menjadi seorang dai besar. Baru berjalan sedikit tahu kelapak, kembali lagi main gitar, teng. Karena ada yang dia lupa untuk memohon pertolongan Allah. Wa ma tasa'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Oleh karena itu kata Rasulullah kepada Muaz, "Ya Muaz, la tada' dubura kulli shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Mohon kepada Allah istiqamah, mohon kepada Allah petunjuk, mohon kepada Allah untuk bimbing kita agar kita bisa beribadah, bukan hanya ibadah yang baik, mohon juga kepada Allah. Mohon ya Allah, bimbing lisan saya, hati saya untuk berzikir kepadamu. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk bersyukur kepadamu. Ya Allah, mohon ya Allah, bimbing hati saya untuk memperbaiki ibadah saya. Mohon kepada Allah.
Jangan sampai kita mengandalkan diri, gampang, kecil bacuannya kata orang Palembang gitu. Enggak, jangan sampai. Dalam urusan ini jangan sampai ada terucap, kecil bacuan. Hafal Qurannya kecil katanya. Nah, jangan sampai gitu. Orang Palembang kecil kalau urusannya kan. Nah, ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang terakhir, al-khalqu. Hal yang harus kita imani ketika kita mengimani takdir, mengimani qadar adalah al-khalq. Wajib kita mengimani tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan bumi, wujud makhluk ini kecuali ada penciptanya, wa huwa rabbuna subhanahu wa ta'ala al-khaliq, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Langit, bumi, malaikat, jin, manusia dan apapun dari makhluk sekecil apapun, Allah yang menciptakan. Keimanan ini harus kita ada di dalam hati kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, bahwa Allah yang menciptakan kullu syai'. Ini khulasah tentang hal yang wajib kita imani. Bagi khamsa daqaiq, 5 menit terakhir kata ulama. Ya. Kata ulama bahwa takdir ada aksam, ada bagian-bagian rincian tafsir tentang takdir. Yang pertama kata ulama ada yang namanya takdir azali. Takdir azali adalah pencatatan secara menyeluruh dalam satu kitab tentang segala sesuatu yang terjadi di atas permukaan di alam semesta ini, termasuk perbuatan manusia sudah tertulis. Ini namanya takdir azali di Lauh Mahfuz. Inilah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn As di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qaddara maqadira kulli syai'." Allah telah mentakdirkan segala sesuatu, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Tirmizi, "Inna awwala ma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-qalam." Yang pertama diciptakan oleh Allah al-qalam. Wa ma adra wa ma qalam wallahu alam. Allah cuma mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk yang namanya qalam. Kalau bahasa kita pulpen, tapi pulpen yang sebagaimana wallahu alam. Wujudnya, hakikatnya, sifatnya, ciri wallahu alam. Tapi Allah mengatakan ada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama diciptakan namanya makhluk itu al-qalam. Kemudian Allah katakan kepada qalam ini, makhluk ini, "Uktub." Tulislah. Faqala madza aktub ya Rabbi, madza aktub ya Rabbi, apa yang akan kutulis ya Rabb? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai' ila an taqumas sa'ah. Tulis takdir perjalanan segala sesuatu sampai hari kiamat. Ini namanya takdir azali, sudah terhimpun. Semua yang akan terjadi telah terhimpun, ditulis oleh kolam. Ada makhluk yang namanya kolam. Jangan tanya kolam itu ujungnya runcing enggak Ustaz, gitu ya. Ada sangkutannya enggak untuk kantong, gitu. Enggak, itu enggak perlu. Pertanyaan yang kata Imam Malik apa? Apa kata Imam Malik pertanyaan seperti ini tentang masalah asma, hakikat asma sifat? Al-qalam maklum. Al-qalam suatu yang maklum, suatu yang untuk menulis. Oleh karena itu Allah katakan kepada al-qalam, uktub, alat untuk menulis. Al-qalam maklum, jelas diketahui secara bahasa dan penggunaannya. Wal kaifu majrul, tentang hakikat, bentuk, panjang, lebar, besar, tintahnya dari apa? Majhul. Kita tidak tahu. Kenapa? Allah tidak menghabarkan, karena dia ilmu ghaib inallah. Wal imanu bihi wajib, mengimani ada makhluk yang namanya qalam, makhluk yang pertama diciptakan Allah, wajib. Bagian iman kepada perkara ghaib. Wasu'alu anhu, wasu'al anhu bid'ah, mempertanyakan bentuk kolam panjangnya berapa, kira-kira berapa meter, berapa kilo Ustaz, gitu. Besarnya seperti apa, tintanya berapa. Ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Pertanyaannya sia-sia, tidak mungkin terjawab. Sahabat tidak mempertanyakan, Allah tidak menginformasikan. Karena jawaban ini sudah terhenti. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Hanya satu yang bisa menjawab, wahyu. Wahyu sudah terhenti, wafat Rasulullah selesai.
Artinya pertanyaan ini apa muncul? Ini pertanyaan bid'ah dan pelakunya akan terjerumus kepada kebinaan, sebagaimana seorang yang bertanya tentang wa ma istiwa. Bagaimana istiwa? Bersemayamnya Allah seperti apa? Ini jawaban siapa ini? Jawaban Imam Malik. Ini kaidah mendasar ila yaumul qiyamah. Pegang baik-baik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan asma Allah wa sifat Allah, hakikatnya jawaban Imam Malik ini akan menjadi kaidah. Al-istiwa ma'lum, al-yan ma'lum, al-qalam ma'lum, al-qadam ma'lum. Ya, istiwa ma'lum, qalam ma'lum, ya tangan ma'lum. Al-kaifu majhul, tentang hakikatnya majhul. Kenapa Allah tidak memberitakannya? Wahyu sudah tutup. Al-iman wajib, mengimaninya wajib. Wasu'al anhu bid'ah, menanyakannya bid'ah. 759. Al-azali, kemudian kita ringkas. Yang kedua, ada yang dinamakan takdir umuri. Takdir umuri. Takdir umuri ini hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, haddatsani Shadiqul Masduq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 lailan nutfah." Setiap kalian dikumpulkan kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibunya masih berupa nutfah, sperma bapaknya di dalam perut ibunya. Thumma yakunu mithla dhalik alaqatan. Kemudian 40 hari, 40 malam lagi berupa alaqah, darah yang sudah menggumpal. Kemudian yakunu mithla dhalik mudghah, menjadi daging yang sudah menggumpal. Kemudian setelah umurnya 120 hari 4 bulan, yursalu alaihi malak, Allah mengutus malaikat, fayu'maru bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi saqiyun aw sa'idun. 4 perkara dituliskan. Allah mengutus malaikat, kemudian setelah itu fayunfahu alaihi ruhu, ditiupkan ruhnya, kemudian yu'maru bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi saqiyun aw sa'idun. Setelah ditiupkan ruhnya dituliskan 4 hal baginya, ditakdirkan 4 hal. Umurnya berapa tahun? Ingat. Dan ini sudah semua, sudah dijata semua. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ada ajalnya sudah sampai, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Sudah ditulis. Ini namanya takdir umuri. Siap-siap makanya. Yang masalahnya kita tidak tahu kapan ini takdir ada. Tapi ini pasti sudah ditulis. Taunya sudah ke sana, baru nyesal. Kata mereka, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, agar aku bisa beramal soleh. Fima taraktu, yang aku tinggalkan dari amal soleh. Kalla, kata Allah, sama sekali tidak. Ini hanya ucapan kalian, bainahuma barzakh. Setelah kematian ada barzakh, ada dinding, ada hajiz yang membatasi kita dengan amal soleh. Oleh karena itu sebelum terjadi, menyesallah sekarang. Menyesal sekarang, saya akan menyesal malam ini kalau tidak solat malam. Menyesal nanti kalau tidak solat subuh. Jadi siapkan buat jam beker gitu ya. Munabbih kata orang. Apa namanya bahasa ini? Alarm. Menyesal sekarang. Kenapa? Karena kalau ini saya akan menyesal kalau ketinggalan solat subuh. Ini namanya menyesal yang positif insyaallah. Apa kata tadi, apa pembahasannya? Takdir umuri. Artinya pada setiap insan telah ditakdirkan pada waktu itu dinamakan takdir umuri. Di situ dicatatkan apanya, rezekinya, amalnya, ajalnya, dan baik buruk dari keadaannya. Sudah, ini nama takdir umuri. Yang ketiga namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar Allah memperbarui urusan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin." Kami turunkan Al-Qur'an pada malam barokah, malam Lailatul Qadar, dan kami memberikan peringatan kepada hamba-hamba kami.
Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu yufrak, ditafsil, diturunkan, ditakdirkan semua perkara-perkara yang dikehendaki Allah. Ini namanya takdir sanawi, tahunan. Yang terakhir namanya takdir yaumi. Setiap hari Allah membuat takdir-takdir baru untuk perjalanan hambanya. Ada takdir baru yang diturunkan Allah untuk hambanya. Yas'aluhu man fis sama'i wal ard. Memohon kepada Allah semua yang di langit dan bumi. Kulla yaumin huwa fi sa'an. Artinya ada sa'an, yakni ada, Allah terus berbuat. Allah menurunkan kebaikan dan menimpakan keburukan kepada hambanya. Ini sa'an, takdir bagi hambanya. Namanya takdir yaumi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah naktafi bihadzal qadar tentang perjalanan kita masalah qadar ini, dan saya mohon maaf atas perjalanan yang sangat ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keriduan semata dari keterbatasan saya dan waswas syaitan, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.